Artinya hukum fikih itu memang relevan sebenarnya. Ya, kalau memang kita kaitkan dengan realita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah malam ini kembali dapat melanjutkan pengajian kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selepas pengajian ini bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian ini juga menjadi tambahan catatan pahala bagi kita, serta menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang kelak insyaallah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau, dan kita memohon mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dengan beliau di dalam jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita pekan yang lalu, yakni fikih siam atau fikih puasa. Jika sebelumnya kita sudah membahas bagian awal dari fikih puasa ini, yakni tentang saat wajibnya puasa, maka kali ini kita akan membahas tentang saat sahnya puasa. Jadi ada poin-poin yang dia itu masuk kategori wajib, saat wajib, sekaligus juga dia masuk kategori saat sah. Ya. Tapi ada yang nanti saat wajib saja, tapi kemudian tidak masuk kategori dalam saat sah. Ya. Nah, baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Bidayatul Mutafaqih ini ada disebutkan di sini saat sah puasa itu ada 6. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah berakal. Ya. Yang ketiga adalah tamyiz. Yang keempat adalah berniat.
yang kelima adalah selesai dai haid, dan yang keenam adalah selesai dai nipas. Itu saat sah puasa. Maknanya apa? Maknanya kalau saat-saat terpenuhi, maka saat untuk sahnya puasa kita itu sudah cukup. Walaupun nanti ada satu rukun lagi ya, saat rukun. Tapi apabila ada salah satu saja dari keenam syarat yang disebutkan itu tidak terpenuhi, maka menjadi tidak sahlah puasa kita. Ya, maka dipastikan betul bahwa sebelum yang lain, ya, keenam hal ini itu mesti dipenuhi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ada yang di dalam poin saat wajib itu sudah kita bahas ya. Nah, kemudian nanti disebutkan lagi di sini. Kenapa? Karena dia memang masuk bagian daripada saat sah. Tadi yang pertama disebutkan adalah tentang beragama Islam. Nah, di sini di saat wajib juga beragama Islam disebutkan. Tapi ternyata bukan hanya saat wajib. Beragama Islam itu juga maknanya adalah saat sah. Artinya kalau seandainya ada non-muslim yang ikut puasa, maka puasanya itu tidak sah. Ya. Kenapa tidak sah? Ya karena memang ya amalnya orang-orang kafir itu sia-sia. Ya. Makanya di dalam hadis dikatakan usul amril Islam wa amuduhus shalah. Pokok segala urusan itu adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Jadi apa saja urusan kita itu bisa diterima saat utamanya adalah Islam dulu, ya. Jadi kalau enggak Islam sia-sia amalnya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 85. Di situ dikatakan wa may yabtagi ghayral islami dinan falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akidah. Ini keyakinan kita. Kalau ada yang mengatakan kalau begitu Islam ini tidak toleran, ya, kita jawab bahwasanya ini keyakinan kita. Adapun agama lain meyakini amal mereka diterima, itu urusan mereka, ya. Tapi bagi kita, ya berislam ini adalah tadi syarat diterimanya amal itu. Jadi amal apa saja yang tidak dilandasi dengan Islam, maka dia tak tolak. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bersyukurlah kita kemudian saat ini sudah mengenal hidayah Islam ini. Itu syarat sah yang pertama, yaitu sudah kita pahami. Mungkin tidak kita perpanjang pembahasannya, tapi sebatas kemudian kita sebutkan saja. Kemudian saat yang kedua,
berakal, sehat. Ya. Nah, ini juga sama. Orang gila itu tidak wajib melaksanakan syariat. Artinya tidak terbebani. Ini sebagaimana disebutkan hadis yang sudah sering kita ulang-ulang hadisnya. Ufi al-qalam an salatha. Pena itu diangkat dari 3 golongan. Ya, anin naimi hatta yastaikid. Yang pertama orang yang tak tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai kemudian dia dewasa, sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yakil. Dari orang gila sampai dia berakal. Ya, itu syarat wajib. Tapi ternyata berakal ini bukan sebatas syarat wajib, tapi dia syarat sah. Artinya seandainya ada orang ya, gila berpuasa, maka tidak bernilai, tidak sah. Nah, mungkin kalau di puasa tidak terlalu pengaruh bagi kita, karena orang gila ya sah aja dia mau puasa apa mau enggak ya. Tapi kalau saat sah berakal ini kita bawa misalnya dalam sholat, ini bisa ngaruh. Artinya orang gila itu nggak boleh jadi imam, Pak. Kalau kita jadi makmumnya orang gila, nggak sah sholat kita. Yang maksud gila di sini adalah gila hilangnya kesadaran, hilangnya akal. Makanya orang mabuk, ya, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ya. Jangan kamu dekati salat, maksudnya jangan kamu laksanakan salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kapan? Sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Orang mabuk itu dilarang salat karena orang mabuk itu hilang kesadarannya. Ya. Dia tak tutup akalnya. Ya. Nah, tak tutup akalnya itu akhirnya apa? Dia nggak ngerti, nggak sadar apa yang dia ucapkan, ya. Maka di situ ya tidak sah orang mabuk sholat, ya. Nah, tapi ada kemarin seseorang yang ditanya, ya. Yang nanya ini mungkin orang-orang yang mabuk juga. Yang dulu yang sempat viral kasus es teh, coba. Ditanya, gimana orang kalau mabuk sholat aja katanya. Urusan diterima apa enggak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, urusan diterima itu adalah urusan Allah. Tapi Allah sudah membuat ketentuan. Kalau mabuk itu jangan sholat, ya. Orang sadar dulu. Ya. Makanya supaya bisa sholat ya jangan mabuk. Jangan dibalik. Ya. Mabuk aja, yang penting sholat. Nah, jangan ya. Jadi ya orang mabuk itu tadi tak tutup akalnya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat sah ketiga itu juga ya sekilas saja karena sudah jelas. Syarat sah yang ketiga adalah tamyiz. Tamyiz. Tamyiz ini sudah kita bahas ketika kita membahas fikih sholat. Tapi kita ulang kembali, tidak ada salahnya. Nah, ini beda. Balik itu syarat wajib. Tapi balik bukan syarat sah. Ya. Artinya kalau balik itu bukan syarat sah, mungkin saja anak-anak yang belum balik itu sah dia melakukan ibadah. Tapi syarat sahnya tadi adalah tamyiz.
Ya, tamyiz. Tamyiz itu batasan di mana, ya batasan usia di mana anak-anak telah mencapai kecakapan berfikir dan bisa menerima pengajaran sehingga dapat memahami perkara agama. Ya. Jadi gampangnya itu kalau dia diajarkan sholat, dia dah tahu sholat itu gimana. Kita jelaskan tuh paham, Pak. Ya. Bahwa sholat tuh begini, sekian rakaat, sholat tuh tidak boleh ngomong, ngerti sudah dia. Kalau puasa itu bahwa makan dan minum itu ngerti dia bahwa itu pembatal puasa. Kan ada anak-anak kecil ya, anak-anak kecil yang 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun, dia lagi makan Pak, ditanya puasa kah? Puasa aja. Kenapa? Ya itu berarti belum tamyiz dia, ya. Kenapa? Dia belum ngerti itu mana yang namanya puasa, mana yang namanya enggak, itu belum paham utuh. Kalau tamyiz itu dia belum balik memang, tapi sudah tadi kecakapan fikirnya sudah ada, sudah bisa membedakan mana pembatal puasa, mana yang boleh bagi orang puasa. Nah, kalau dihitung dari usia itu kurang lebih usia 7 tahun, ya. Makanya kata Nabi kan mu'u auladakum bis-shalah. Perintahkanlah untuk, ya, anak kalian untuk salat. Wahum abna'u sab'i sinin. Ya, ketika anakmu itu berusia 7 tahun. 7 tahun itu tamyiz. Ini nanti diperkuat juga dalam Bulughul Maram itu ada kisah seorang anak di zaman sahabat Nabi, usia 7 tahun kurang lebih, dia itu mengimami sholat para sahabat. Jadi ceritanya ini rumah atau kampung anak ini adalah tempat lewatnya orang kaum muslimin pada saat itu yang kalau mau berkunjung kepada Nabi pasti lewatnya. Saing mampir sholat di situ. Nah, diceritakan bahwa ketika itu tidak ada yang hafalannya itu lebih bagus daripada anak itu. Artinya anak ini anak yang pandai baca Quran. Kayaknya dia yang disuruh menjadi imam dan tidak ada yang mengingkari yang lain. Sedangkan usiaku katanya yang meriwayatkan hadis itu ya, ketika itu berusia kurang lebih 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa 7 tahun itu belum balik. Tamyiz. Tapi sah salatnya. Ya. Tentu ini berdampak juga kepada puasa. Artinya apa? Ya. Artinya kalau dia melakukan puasa berarti sah puasanya dianggap sebagai suatu ibadah. Nah, tadi saya katakan kalau puasa mungkin kita tidak langsung merasakan dampaknya. Tapi kalau kita bawa ke contoh sholat itu terasa. Anak kita yang usia 7 tahun, 8 tahun misalnya, sholat tarawih atau sholat tahajud di rumah, mau kita latih dia jadi imam, ya boleh. Ya, dia jadi imam dan sah. Ya. Bahkan sholat wajib suatu ketika misalnya hujan, bapak-bapak tidak ke masjid atau dia mengimami ibunya di rumah, bapaknya lagi nggak ada di rumah, ya. Lalu kemudian anaknya inilah yang mengimami ibunya sholat di rumah. Kalau sudah mencapai usia tamyiz itu, maka sah sholatnya, yang makmum juga sah. Tapi kalau belum tamyiz, belum. Ya. Nah, jadi itu. Jadi sekali lagi balik saat wajib. Tapi balik bukan saat sah. Orang itu baru balik, baru wajib kalau sudah balik. Tapi kalau belum balik melakukan ibadah sudah tamyiz itu sah. Sah puasanya.
Nah, maka paling lambat juga usia tamyiz ini sudah kita ajakkan dia untuk puasa, ya. Jadi ketika tamyiz itu usia 7 tahun, ini sebagaimana kita kiaskan juga tadi dengan sholat, ya, maka sudah diperintahkan anak itu berpuasa usia 7 tahun walaupun usianya belum balik. Ini sebagai pembiasaan, ya, sebagai bentuk pembiasaan bagi mereka. Terus lambat-lambatnya usia 7 tahun sudah mulai dilatih. Tapi kalau seandainya, kalau sholat kan seandainya melanggar belum ada ditetapkan hukum di situ, mungkin dinasihati. Tapi kalau usia 10 tahun, nah 10 tahun itu ada yang sudah mencapai usia balik. Kalau enggak sholat usia 10 tahun, nah ini boleh kemudian dihukum. Itu ya syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah tamyiz. Saya ulang tadi, beragama Islam, berakal, tamyiz. Nah, yang keempat adalah niat. Nah, niat ini yang penting kemudian untuk kita rinci. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat itu sebagai syarat sahnya ibadah. Termasuk di sini adalah syarat sahnya puasa. Artinya apa? Orang yang berpuasa tanpa berniat terlebih dahulu, maka itu tidak sah puasanya. Nah, berkait dengan puasa Ramadan, puasa wajib ini ada 3 ketentuan. Kalau dalam pembahasan fikih lagi disebut syaratnya niat. Jadi niat kita itu menjadi sah apabila memenuhi 3 syarat. Tadi niat itu syarat sahnya puasa. Tapi ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya niat kita itu sah. Kalau enggak, salah satunya tidak terpenuhi, bisa menjadi tidak sah. Apa itu? 3 hal itu. Yang pertama adalah at-tabyid. Tabyid itu adalah berniat di malam hari sebelum subuh. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh, sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Nah, jadi ingat, puasa Ramadan niatnya harus kita tetapkan malam hari, selambat-lambatnya sebelum tibanya waktu subuh. Ini puasa wajib. Adapun puasa sunnah, maka tidak mengapa puasa sunnah itu di pagi hari. Ya. Ini sebagaimana riwayat Aisyah disebutkan dalam riwayat itu, ya. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menemuiku lalu berkata, ya, hal indakum ta'am. Apakah kamu memiliki makanan? Bahkan ini kebiasaan yang ditanya Rasulullah kepada para istri-istrinya, ya, nanya dulu, ada makanan enggak? Ya. Fa idza qulna la, apabila kami mengatakan tidak ada, qala, maka Nabi akan mengatakan inni shaim, kalau begitu aku puasa. Ya. Nah, ini Nabi itu simpel, Pak, hidup. Tidak ada makanan ya sudah puasa.
Kita nggak ada makanan, warung Padang, Pak. Ya, cari makanan di luar. Tapi poinnya di sini, ya, poin hukum yang ingin kita dapatkan adalah bahwa ini puasa sunnah Nabi berniatnya di pagi. Itu boleh, ini sebagaimana sering kita ulang-ulang ya. Tapi kalau puasa Ramadan itu wajib ketika sebelum subuh. Sebagaimana hadis tadi, siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Nah, mungkin kan muncul pertanyaan, kenapa ini beda? Kok beda antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah? Nah, saya coba mengambil hikmahnya. Beda itu karena memang juga kebiasaannya beda. Kalau puasa sunnah, sangat mungkin malamnya kita tuh belum niat, mungkin Pak. Entah lupa hari, entah belum tahu kondisi. Ya. Saya misalnya ketemu dengan jamaah malam ini, dengan Pak Sai misalnya. Pak, besok puasa enggak? Ah, belum tahulah, lihat besok dulu. Ya. Karena besok ini saya mau ada ke lapangan, ada mau perjalanan. Kan gitu. Ternyata pagi nggak jadi, aku puasa. Sangat mungkin besok itu belum ada rencana puasa, karena puasa sunnah. Puasa sunnah itu kan boleh puasa, boleh enggak, sehingga tidak punya rencana. Tapi kalau puasa wajib, kalau dalam keadaan normal, tanpa ada usaha, nggak mungkin nggak niat, Pak. Saya ketemu Pak Sa ini misalnya di malam Ramadan. Pak, besok puasa, Pak. Belum tahu, pikir-pikir dulu, Pak ya, mau puasa apa enggak. Kan nggak mungkin kalau puasa Ramadan. Ya. Kalau normal, kecuali yang ada rukhsah. Ya. Makanya kaedahnya juga kalau yang punya rukhsah itu puasa dulu dia. Ya. Misalnya nih, Pak Sai mau perjalanan besok, mau pulang, mau mudik ke Melak. Ya. Biasanya dalam perjalanan beliau misalnya nggak kuat puasa, kan rukhsah boleh buka. Tapi malamnya karena perjalanan, kecuali perjalanannya sebelum subuh. Perjalanannya sebelum subuh, ya udah niat nggak puasa, berbuka sejak subuh itu nggak apa-apa. Tapi kalau perjalanannya jam 10 pagi, malam nih aku besok nggak puasa soalnya jam 10 nanti berangkat. Ya, pas nggak jadi, Pak. Apa landasan dia berbuka? Waduh, nggak sahur dia nih kan? Nggak jadi qadarullah. Sapa tidak, puasa tidak. Nah, maka yang tepat itu adalah dia kalau untuk safa itu nanti kalau sudah perjalanan buka baru boleh. Nah, jadi gitu. Kalau misalnya dia tadi malam, wah besok aku nggak puasa, tiba-tiba pagi tidak jadi, belum makan tapi, aku niat saja, nggak boleh niat pagi. Bukan hanya tidak boleh, berdosa. Kenapa? Karena sengaja tadi, ya. Nah, lain halnya kalau sakit. Kalau sakit memang sakitnya sudah terjadi, ya. Ini contoh, ini sering saya ulang-ulang juga. Ya, artinya hukum fikih itu memang relevan sebenarnya. Ya, kalau memang kita kaitkan dengan realita. Beda kalau sakit. Malam ini saya demam. Ya, subuh juga saya demam. Akhirnya saya menyimpulkan saya nggak puasa besok. Kenapa? Ini bukti yang gigil nggak bisa dipaksa. Begitu orang sahur, saya nggak niat puasa, saya hanya minum obat saja. Ya, kan memang boleh karena rukhsah. Ya. Sebelum subuh minum obatnya. Habis subuh karena mungkin efek obat apa segala macam, dia tidur. Bangun-bangun jam 9 kok badan enakan. Ya. Nggak boleh dia bilang, kalau gitu aku puasa aja. Karena dia belum niat. Niatnya nggak bisa pagi. Yang boleh tadi puasa sunnah. Maka dia berbuka aja. Kenapa nggak niat? Kalaupun dia melanjutkan, itu tidak sah puasanya.
Ya, tidak sah puasanya. Tapi dia tidak berdosa dalam kasus ini. Karena sakit itu memang sudah terjadi. Rukshohnya sudah dapat dia. Hanya saja setengah hari sembuh. Ya. Kalau safar tadi belum. Ya. Makanya walaupun tiket sudah di tangan apa segala macam, jangan buka dulu. Ya. Sudah nanti jalan ninggalkan kota kita, baru buka. Kalau memang mau buka baru dapat rukhsah. Kalau baru rencana, yang itu saya katakan khawatir nggak jadi, ya kan? Maka nggak tepat kalau kemudian sengaja, besok kita nggak usah puasa, ngomong ke keluarga, karena besok kita mau mudik, ya jalan dulu. Bahkan sakit juga saran saya, kalau sakit-sakit yang ya kayak tadi demam, tidak enak badan, coba aja dulu, ikut sahur dulu, ya, minum obat dulu kan gitu. Nah, nanti kalau pagi memang tak asa demam, baru buka. Gitu. Kecuali memang sakit yang sudah kita tahu ini bakal nggak kuat. Ya. Nah, intinya bahwa saat yang pertama, niat itu harus ditabyid, ditetapkan sebelum tibanya waktu subuh. Yang kedua, ya, niat itu adalah syarat niat adalah mesti ditakyin. Apa takyin itu? Ditegaskan, ditentukan. Ini puasa apa? Ya. Kalau Ramadan berarti niat kita memang puasa Ramadan. Nah, biasanya yang berdampak itu nanti adalah ketika puasa qadha. Ya. Masih bingung kalau Ramadan kan dah pastilah kita ya takyin. Sebenarnya sholat juga sama itu. Kita subuh sholat 2 rakaat, apalagi misal sholat di rumah atau dalam perjalanan 2 rakaat. Ini ditakyin nih niatnya. Ya. Mau sholat sunnah kah, mau sholat wajib? Masa ditakyin. Yang bilang 2 rakaat sah Allah aja lah. Anggap sholat sunnah apa sholat wajib? Ya memang terserah Allah, tapi kita ini niatnya apa? Karena wa innama likulli imri'in manawa. Karena setiap amal itu dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, jadi ditakyin. Ya. Ini puasa sunnahkah? Ini puasa wajibkah? Ya, ditakyin. Nah, misalnya puasa bulan Syawal, itu ditakyin, ini puasa Syawal kah? Ini puasa qadha kah? Nah, itu ditakyin. Harus ada. Kemudian tikrar itu diulang-ulang setiap malam. Nah, memang dalam hal ini itu ulama beda pendapat, ya. Ada yang menyatakan bahwa berniat puasa Ramadan itu boleh di awal Ramadan untuk sebulan ke depan. Ya. Misalnya ini malam Ramadan, malam 1 Ramadan, dah saya niat puasa untuk 1 bulan ke depan. Ada ulama yang berpendapat begitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa mesti diulang setiap malam. Ya. Lebih hati-hati, dan saya kemudian memilih ya pendapat yang mengatakan bahwa setiap malam. Apa alasannya? Alasannya adalah bahwa betul kewajiban puasa kita ini 1 bulan. Tapi rangkaian puasanya itu 1 hari 1 hari. Tak pisah, maka niatnya tak pisah. Contoh, hari pertama kita puasa. Lanjut lagi puasa hari kedua. Seandainya hari kedua itu batal, yang batal mana? Hari kedua aja atau hari pertama batal juga? Yang hari kedua aja. Ini artinya tak pisah. Sehingga niatnya pun tak pisah-pisah. Karena agak sulit juga kalau semua itu berniat 1 bulan penuh, karena
buktinya tidak semua orang bisa sebulan penuh semuanya. Karena ada kalanya nanti orang berhalangan. Jadi yang tepat itu niat adalah setiap malam. Jadi tikar, diulang. Jadi bukan setiap sebulan sekali, enggak. Ya, kita pokoknya setiap malam berniat, ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi, niatnya adalah di hati, tidak dilafadzkan, ya. Gitu. Makanya saya sering menyampaikan kepada jamaah, terutama di kampung-kampung itu, ya, masyarakat kita, kan kadang ada pertanyaan, Ustadz, tadi malam saya lupa niat, sah nggak puasa saya? Nah, ini jangan kita jawab langsung sah apa tidak sah. Karena kalau kita jawab tidak sah, padahal kondisi realitanya itu bukan begitu. Orang yang sering menyebut lupa niat itu bukan lupa niat, lupa melafadzkan niat. Saya tadi malam lupa niat, Ustaz, bagaimana hukumnya? Saya tanya, sahur enggak tadi? Sahur, Ustaz. Sahur itu mau ngapain? Mau makan malam? Ya memang rencana puasa, tapi saya lupa niat. Oh, ini lupa melafadzkan niat. Kalau lupa melafadzkan niat, sah. Tapi dia berniat. Kalau tidak berniat, ini yang tidak sah. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kembali juga bahwa puasa itu niatnya tiap malam, ya, itu yang lebih tepat. Ya. Karena tadi rangkaian ibadah kita itu 1 bulan memang, tapi 1 hari 1 hari. Ya. Jadi puasa itu 1 hari selesai. Makanya katanya Pak, ini nggak tahu nih, setuju apa enggak jamaah? Kita kalau puasa itu sholat itu yang wajib 3 waktu aja Pak. Betul enggak Pak Samsul? Ya sholat Pak, sholat waktu puasa itu yang wajib 3 waktu aja. Subuh, zuhur, asar. Maghrib dan isya kita sudah buka Pak. Nggak puasa lagi kan? Wah ini kalau enggak dijelaskan nih, kalau live streamingnya mati sesat ini katanya gitu ya. Nah, itu bercanda aja Pak supaya enggak tegang ya. Nah, jadi puasa, selama puasa sholat wajib 3 waktu aja. Subuh wajib, asar wajib, zuhur, asar wajib. Maghrib isya sudah enggak puasa lagi, buka sudah kita kan. Nah. Syarat sah kelima dan syarat sah keenam, ya, adalah tidak sedang haid atau kemudian tidak sedang nifas. Sebab apa? Nah, orang yang haid dan nifas bukan saja tidak wajib puasa, tapi dia tidak sah kalau seandainya dia puasa. Cuman ketika haid ini nanti dan juga nifas, ya, kecuali nanti ada sebab lain dia menyusui misalnya, tapi umumnya haid dulu kita sebutkan, itu nanti wajib mengqadha. Sebagaimana keterangan Aisyah, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Ya. Jadi kalau puasa ditinggalkan karena haid, qadha. Kalau sholat tidak. Makanya saya sering kemudian menjelaskan bahwa rukshoh, pendekatan rukshoh puasa dan sholat itu beda. Kalau rukshoh sholat itu sedekah Pak, sedekah dari Allah. Kita dalam perjalanan ada rukshoh. Sholat yang tadi 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat saja, mengqashar sholat namanya. Itu adalah sedekah dari Allah. Maka yang utama ketika dalam keadaan perjalanan, mengqashar sholat kita itu lebih utama. Kenapa? Itu sedekah Allah, kita ambil sedekah dari Allah. Kenapa disebut sedekah? Karena waktu nanti kita pulang dalam keadaan mukim nggak disuruh ganti yang 2 tadi, ya sudah 2 rakaat sudah.
Kalau puasa pendekatannya bukan sedekah, tapi hutang. Kita kalau dalam perjalanan lalu memilih berbuka boleh, itu rukhsah. Tapi itu hutang. Yang nanti kalau kita sudah dalam keadaan mukim, artinya setelah Ramadan kita bisa mengganti, kita menggantinya. Nah, makanya tadi kalau salat lebih utama kita ambil rukhsah itu. Kalau puasa apakah otomatis langsung diambil? Maka dilihat kondisi. Jadi sekali lagi, orang berpuasa dalam perjalanan rukhsah boleh dia berbuka tanpa ada kepayahan pun. Balikpapan kita misalnya, Balikpapan itu sudah lebih 83 kilo kan, yang saat yang ditetapkan kan 83 kilo, ada yang lebih pendek daripada itu yang tidak menentu. Tapi 83 kilo itu sudah pasti boleh, karena saatnya boleh boleh berbuka itu adalah perjalanan yang dibolehkan untuk mengqadha salat. Tanpa ada kepayahan apa-apa, kita sampai ke Balikpapan makan, boleh. Tapi nanti ganti. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, makan atau buka atau tidak, maka lihat kondisi. Kalau kita melihat hadis Rasulullah beda-beda. Ya. Ada Nabi mengatakan ketika orang yang berpuasa dalam perjalanan, kata Nabi, ulaika usah, mereka itu durhaka, kata Nabi. Dalam hadis lain Nabi kemudian mengatakan tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa di dalam perjalanan. Jadi tidak baik, tidak utama. Tapi dalam riwayat lain nih, di dalam Sahih Fiqh Sunnah ini kemudian disebutkan ketika suatu perjalanan hampir semua sahabat itu berbuka kecuali Nabi dan Abdullah bin Rawahah saja yang berpuasa. Kalau tidak ada kebaikan ini kan nggak mungkin Nabi puasa tadi. Nah, maka disimpulkan di situ di dalam Sahih Fiqh Sunnah ini, mana yang lebih utama itu tergantung keadaan kita. Kalau seandainya dalam perjalanan itu, ya, kita kepayahan, yang kalau kita paksa puasa ini bisa menyebabkan bahaya, bahkan menyebabkan pingsan, mungkin menyebabkan mati juga. Kalau dalam kondisi semacam itu haram dia puasa, karena pada prinsip asalnya diharamkan menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Orang sakit ngotot puasa dalam perjalanan, nggak boleh. Kalau yang kedua, kalau dia puasa mati sih enggak, pingsan sih enggak, cuma payah, Pak, lemes, menyusahkan dirinya sendiri. Dalam keadaan ini kata para ulama makruh dia puasa. Lebih baik buka aja, nanti ganti di hari lain. Nah, kondisi yang ketiga, dia enggak ada payah sama sekali, ya. Nikmat dia, maksudnya biasa-biasa aja, enggak membuat dia payah. Bahkan ini lebih baik bagi dia, kenapa? Ketimbang aku ganti di hari lain nanti. Toh ini juga enak. Dalam keadaan ini, ya, di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa lebih utama dia tetap berpuasa. Nah, maka kalau dalam perjalanan nanti lihat kondisi kita. Nah, kalau sudah lihat kondisi kita, tidak usah saling menyalahkan, Pak. Kalau dalam hadis itu sahabat juga disebutkan, yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, yang berbuka juga tidak mencela yang puasa. Satu mobil, ya, satu berbuka, satu enggak, tidak usah saling serang. Kamu lemah betul, gitu aja buka. Ya, kamu ini tidak ngambil rukhsah, sombong betul, gitu. Kalau satu masing-masing. Nah, cuma yang makan ingat-ingatlah, singgah dulu lah kalau makan. Karena kalau di mobil, kalau di kapal masih mending ya. Nah, kalau di mobil kan makan di situ, sampingnya puasa. Ya, izin istirahat dulu, Pak, istirahat dulu, supirnya istirahat dulu. Ya,
yang lain istirahat, nah dia mau makan dulu. Tidak usah kita kemudian protes ya. Nah, mungkin itu ya, ini tambahan tadi terkait dengan orang haid itu tidak sah puasanya. Ya, termasuk tidak sah sholatnya. Cuma kalau puasa disuruh mengqadha. Kalau sholat tidak disuruh mengqadha. Baik, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan kita terkait dengan saat sah puasa di dalam kitab Bidayatul Mutafaqih. Ada 6 tadi beragama Islam, berakal, tamyiz, berniat, selesai da'i haid, dan selesai da'i nifas. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan diskusi setelah kita sholat isya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.